bangun. Iya, melek dong, jangan merem terus. Ya, halo? Oh iya Pak? Oh begitu ya? Ya, baik Pak, baik. Saya akan usahakan secepatnya untuk saya bisa membayar. Ya. Iya Pak. Baik Pak, baik. Di sini tempatku mencurahkan segalanya, keluh kesah di dalam hidupku. Tak peduli kata dunia. Seragam aku kok nggak ada? Di tempat setrikaan coba cari, kan belum digosok. Ayo. Yaudah deh, iya. Pak, sampo aku habis, aku mau keramas. Ini kalau habis pakai ini aja, pakai samponya punya siapa? Pakai punya Kak Marcel. Pagi, Ma. Pagi, sayang. Cila! Tunggu bentar ya, Mama siapin sarapannya. Oke. Kak Marcel, cepetan! Tuh kan, lihat telur gosong nih, telur nih. Aduh, gimana nih? Bentar nih, dulu kalau nggak salah ada yang bikin peraturan katanya nggak boleh main HP di meja makan ya. Tapi kayaknya peraturannya udah ganti ya, Ma? Ini tadi ada orderan catering buat ntar siang. Orderan catering tapi sampai senyum-senyum. Duh, Cila kamu jangan banyak gerak dong. Sebentar, jangan miring-miring dulu. Udah mau selesai nih. Nah. Udah nih, kayaknya udah oke nih. Ih, Papa ini mah nggak rapi. Aduh, ya miring sedikit nggak apa-apa. Bagus nih, malah kelihatan artistik loh. Ya aku nggak mau, tanya aja tuh Kak Sisil kalau nggak percaya. Miringnya kan Kak tuh. Ya udah, Papa bongkar lagi yang ini ya. Iya nih Mama, kayak temen aku tuh si Kevin. Suka senyum-senyum sendiri kalau lagi main HP. Chatting sama pacarnya, Ma. Jangan-jangan Mama punya pacar ya? Berarti aku mau punya papa baru dong. Sekalian masa Mama disamain sama temennya Alvin? Mama kan udah tua, masa masih pacar-pacaran? Coba aja masih ada Mama. Pasti kepengen aku tuh rapi, cantik. Gak mencong-mencong kayak gini. Pa. Papa nggak mau cariin Mama baru buat Cila? Nanti ini jangan lupa dikirim ya. Oh iya Pak, siap Pak. Di sini tempatku mencurahkan segalanya, keluh kesah di dalam. Ada kamu. Kamu nggak buru-buru kan? Enggak. Ini untuk Mas Aris. Dapatkan segalanya, tempat untuk membagi bahagia. Inilah yang Dari bau masakan ini nih pasti enak banget ini. Wow, ini kesukaan saya banget ini. Kentang balado. Kita makan yang satu kotak dulu. utama, karena di sini keluarga. Oh iya. Iya nak. Gimana jawaban kamu soal pertanyaan saya itu? Kan belum dijawab sampai sekarang.
aku belum bisa bicara sama anak-anak masalah itu, Mas. Terutama sama Melisa, soalnya dia masih inget terus sama papanya. Iya, aku ngerti Diana. Begini, coba nanti saya lebih dekat sama Melisa ya, dan juga anak-anak kamu yang lain. Dan kamu juga coba lebih dekat dengan anak-anak saya. Begini, gimana kalau nanti malam kita bikin acara makan bersama? Tapi Mas... Udah, kamu gak usah khawatir. Kamu kenapa? Kamu takut ya? Apa-apaan nih? Lihat nih, sengaja lo nyiram baju gue. Kok jadi salah gue sih? Siapa suruh lo ngisengin gue? Ih, bilang aja lo tuh cuman pura-pura kaget, sok-sok acting kaget. Emang sengaja lo ngincer gue kan main lu siram? Susah ya ngomong sama lo. Udah salah. Nyolot lagi. Iya lo yang salah kok. Lo yang salah. Lo. Kayaknya kalau sering berantem gini bakalan jadian, ya nggak? Iya bener. Males banget. Ben amat makan malam di luar. Tuh kan barengan lagi. Udah fix ini mah, iya nggak? Iya bener, bakalan jadian. Udah cocok nih kalian. Udah. Lo aja, no, ambil. Tadi sebenarnya nungguin siapa sih? Emang nggak boleh apa aku makan duluan? Sabar ya, Mel. Mensyukuri yang ku miliki. Nah, itu mereka datang, Mas. Yang paling indah. Selamat malam. Tony! Terganti di sini tempatku mencurahkan segala. Jadi kita dari tadi nungguin mereka, Mah. Mah, ini tuh orang yang sering aku bilang ngeselin abis itu, Mah. Di rumah lo tuh ada kaca yang gede nggak? Ngaca dia dulu sebelum ngomong. Lo aja sana yang ngaca. Pokoknya aku gak mau, Mah, makan semeja sama dia. Mohon maaf nih, gue juga nggak mau makan sama lo. Siapa sih ngajarin kamu gak sopan begini? To the point aja deh, Mah. Sebenarnya kita tuh kesini mau makan malam tuh mau ngapain sih? Karena di sini keluarga. Jadi begini, Melisa, Alvin, Todi. Jadi kita malam ini berkumpul makan malam bersama-sama. Sebetulnya tujuannya adalah supaya kalian semuanya bisa saling mengenal lebih dekat satu sama yang lain. Udah kenal kok, Om, sama dia kan? Ini itu orang paling rese, nyebelin sedunia. Iya, Om juga kaget, bener-bener gak nyangka kalau Todi sama Cila ternyata udah saling kenal. Marcel sama kamu, Melisa. Om dan Mama Diana berharap ya, ke depan kalian bisa lebih saling mengenal lagi, lebih dekat lagi sebagai saudara. Saudara? Gimana caranya jadi saudara, Om? Atau jangan-jangan Mama sama Om ini mau... Iya betul. Mama dan Om Haris berencana untuk menikah. Sampai kapanpun, Melisa itu gak bakal setuju posisi Papa digantiin sama siapapun.
Buat papa, yang terpenting adalah keluarga. Jadi, rencana pernikahan ini masih bisa dibatalkan. Tapi kenapa harus sama mamanya Melisa sih, Pak? Bukannya Marcel tuh nggak setuju Papa nikah lagi. Marcel setuju, seneng malah. Cuma masalahnya sama si Rese itu. Kalau Sisil nih ya, yang penting Papa bahagia. Kalau Sila gimana Sila? Kita dengerin nih, ayo. Kalau Cila mah happy aja. Justru Cila malah senang karena dapat mama baru. Ada yang masakin Cila. Jadi Cila nanti bisa suap-suapan sama mama. Terus aku juga bisa dikepangin rambutnya. Mah, Mel kan udah sering bilang sama Mama, kalau aku nggak akan pernah setuju posisi Papa diganti nama siapapun, Mah. Apalagi sama papanya si Biang Kerok itu. Kalau Alvin sama Todi gimana? Terserah Mama aja. Kalau aku sih setuju banget, Mah. Mama udah punya 2 pendukung nih. Ini kok gitarnya nggak dimainin. Papa pinjam ya. Di sini mensyukuri yang ku miliki, tempatku yang paling indah, awal mula semua bahagia. Mama ngerti perasaan kamu. Nggak cuma kamu kok. Mama juga sampai kapanpun akan terus ingat sama Papa. Kalau kayak gitu, kenapa Mama masih mau nikah sama dia, Ma? Mama egois tau gak? Mama gak mikirin aku, Mama mikirin diri sendiri kan? Sel, kamu masih ingat nggak lagu ini? Senyum mama manis, senyum penuh cinta. Aku rindu, 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 rindu mama. Mama ngambil keputusan ini bukan cuma untuk Mama, Mel. Tapi juga untuk kalian. Suami itu ibaratnya teman hidup, teman bicara, teman untuk saling bahu-membahu dalam membangun rumah tangga dalam suka dan duka. Dan Mama ngeliat semua itu sama Om Haris. Sel, ada ya satu momen yang Papa itu merasa bahagia banget. Waktu Papa berhasil menikahi almarhumah mama kamu. Tapi waktu mama kamu hamil kamu, wah, itu Papa panik banget. Papa bener-bener takut. Oh, kenapa Papa takut? Iya, karena ini kan anak pertama. Jadi Papa itu
takut, yang membuat Papa takut itu karena Papa takut nggak berhasil sebagai seorang ayah. Tapi begitu kamu berojol ke dunia ini, Papa merasakan bagaimana kesempurnaan sebuah keluarga. Kehadiran kamu, adik-adik kamu, pokoknya kehadiran anak-anak di tengah keluarga ini membuat jiwa Papa tuh 1000 kali berkali lipat. Mama butuh bantuan Om Haris untuk membangun keluarga ini. Mama janji kasih sayang Mama untuk kamu dan adik-adikmu gak akan pernah berubah meskipun Mama menikah. Lagian sampai kapanpun Papa gak akan pernah tergantikan. Tapi kalau kamu gak setuju, Mama juga gak akan maksa. Karena bagaimanapun, yang paling penting untuk Mama adalah kalian. Terima kasih. Amin. Sama Bu Eni, terima kasih. Wah, Senyum dong sayang. Kan kita mau punya keluarga baru, mau punya hidup baru. Harusnya kan seneng. Gimana mau seneng kalau tinggalnya sama Dedemit? Hah? Dedemit? Emang Kak Melisa pernah lihat setan di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf ya agak terlambat nih. Soalnya tadi di rumah biasa kan harus rapi-rapi dulu, bersih-bersih dulu. Kan nggak enak mau menyambut kalian masa rumah berantakan. Ini udah siap semuanya? Udah Mas. Oke, yuk. Saya bantu ya. Bisa. Wah, Todi kuat makan itu. Kuat. Ayo masuk. Tuh, disambut sama Cila dan Sisil. Selamat datang di rumah kami. Ya, ayo masuk. Ya, selamat datang di rumah kita ini. Semoga betah ya semua di sini ya. Ayo masuk. Ini kok berantakan begini? Cila, Sisil, ini tolong dong masa begini. Aduh, kasihan tuh Todi berat. Ayo sini. Sekarang untuk kamar kalian ya. Untuk Alvin sama Todi nanti satu kamar sama Kak Marcel. Kamarnya itu ada di atas. Jadi di sebelah kiri ya. Nah, untuk Melisa nanti satu kamar sama Sisil sama Cila. Kamarnya di atas juga. Cuma di sebelah kanan. Makasih ya Om. Masih panggil Om? Panggil Papa dong. Gak apa-apa. Kan Melisa belum terbiasa. Apa-apa, santai aja. Take your time, oke? Ini ke atas. Yuk. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, Ayo. Hati. Sekarang saya liatin untuk kamar kita berdua. Ya. Itu nggak taruh dulu bonekanya? Iya. Oke. Tuh kan, sebentar. Sebentar ya. Ya, halo? Kamu sudah yakin kalau ini sudah final? Masa nggak bisa dirubah lagi? Nggak ada kebijaksanaan sama sekali.
surat yang dari saya sudah dibaca belum sama Pak Hadi? Aduh. Sorry, nggak sengaja. Nggak sengaja. Lo ngapain sih? Lo nggak lihat apa ini berantakan? Ya kan bukan salah gue, lu naruh ember Ya tengah jalan kalau kok. lo bersihin nggak? Bisa. Marcel, ini ada apa sih nih? Capek berantem terus kalian. Ini loh, duluan. Orang Melisa lagi bersih-bersih dia tuh sengaja numpain embernya. Apaan sih orang nggak sengaja? Mama sengaja numpain ini, dia juga yang naruh ember tengah jalan. Udah cukup. Sekarang gini aja deh. Gimana kalau kita semua bantuin Melisa beresin kamar? Di sini tempatku mencurahkan segalanya, keluh kesah di dalam hidupku. Tak peduli kata dunia, karena di sini keluargaku bersyukur mendapatkan segalanya. Tempat untuk membagi bahagia, inilah yang paling utama. Karena di sini keluarga. Di sini keluarga. Dia tumpeng bikinan mama. Ini buat selamatan keluarga baru kita. Sekaligus Mama mau kasih tahu, insya Allah mulai besok Mama mau usaha catering. Kecilan sih. Ya nggak apa-apa mah kecil-kecilan, kan nanti lama-lama jadi gede. Amin. Kita buat segala ini. Kamu kemana lagi? Kok mau kemana sih ya, Ma? Mau siap-siap lah, Mama mandi, mau kuliah. Kuliah? Iya, Mama kok belum siap-siap sih? Baru jam 4, Mel. Hah? Jam 4. Mama pasti masih ngantuk. 4 pagi. Ini ada apa sih? Mau kuliah? Siapa? Ini kan baru jam 4 pagi. Mimpi kali? Pagi, sayang. Ada yang bisa Meli bantu nggak? Tolong siapin itu piring ditata di meja makan, ya. Mama bentar lagi selesai kok nyiapin ini. Mam, ini nasi gorengnya kok ada 2 sih? Ya, soalnya ini kan yang nggak pedes. Yang nggak pedes ini untuk keluarganya Papa. Yang ini yang pedes untuk keluarga kita. Soalnya mereka beda. Oh, gimana kalau Meli bantuin siap-siap yang di sini, Mama siapin yang lain dulu. Boleh. Kamu lanjutin ya. Ya, Mama ke belakang dulu. Oh iya, ya. Berdoa dulu, berdoa. Selamat makan. Telurnya. Akhirnya ya, sarapan gak gosong lagi. Nyindir. Jarang-jarang nih sarapan makan lengkap kayak gini. Apalagi rasanya? Mau bilang makanannya enak dan lezat kan? Pedes, Pak. Masa sih? Iya, awal-awalnya sih enggak. Lama-lama pedes juga. Pedes banget. Mulut aku mau kebakar.
Masa sih sampai sepedas itu? Apa sih belum coba ya? Coba ya. Ma, ini pedas. Kok bisa? Pedasnya pedas banget. Mel, nasi gorengnya kamu campurin lagi. Campurin apa? Mama kan udah dipisahin, yang pedas sama yang enggak. Mungkin ya, mungkin. Jahit banget sih. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau kepedesan itu ngilanginnya gampang. Minum aja yang banyak. Nanti juga lama-lama pedesnya hilang. Ya? Maaf ya. Minum. Iya, Marcel. Nanti kamu ke kampus berangkatnya bareng sama Melisa, ya? Apa? Ya bareng berangkat ke kampus. Kan bagus kalau berangkat bareng-bareng. Pertama, ongkos kalian kan jadi lebih hemat. Yang kedua, nyampe kampus lebih cepet. Yaudah yuk. Melisa, Marcel. Iya, Ma. Hati-hati ya. Sel. Hati-hati sayang. Salim dulu sama Mama. Ya sayang. Iya. Ya hati-hati. Hati-hati ya. Selamat dulu ya, Pak. Iya. Dah. Mas, kamu nggak berangkat ke kantor? Apanya? Kamu nggak berangkat ke kantor? Ke kantor, ya berangkat lah. Ini juga mau siap-siap. Syukurlah, Diana nggak curiga. Ya Allah, maafkan hamba karena sudah berbohong. Maafin aku ya Diana. Aku ke kantor bukan untuk kerja, tapi untuk kembaliin mobil kantor. Maaf, aku belum bisa ceritain ini ke kamu. Makasih ya, Bang. Kok naik ojek, Mas? Mobilnya mana? Iya, jadi mobil itu mesinnya ada masalah. Ya, jadi terpaksa harus dimasukin bengkel. Nggak tahu tuh berapa hari. Loh, kok jadi nyanyian gue itu kan selalu sendiri? Banget sih lo. Apaan sih? Melisa. Sel. Mas. Lu Lu ngapain makanya bisa nggak sih nggak usah jangan pada akar. ya udah jangan dipukulin dong. Aduh. Marcel. Kalian kenapa sih nggak pernah bisa akur? Kalian ini sebenarnya kenapa sih? Iya. Kok gue? Nah emang lu? Orang lo? Lu lah. Lo kan yang dari tadi gangguin gue. Lu yang salah, lu yang jelasin lah. Lu? Gue gangguin lo apa? jadi nyalain Lu gue? yang salah. Udah cukup. Coba dijelasin satu persatu. Jangan berebutan begini. Marcel, kamu duluan. Ya intinya mah, dia itu tiba-tiba masuk ke kamar aku, nggak pakai Mbak Bibu langsung marah-marah. Terus tiba-tiba dia langsung lempar kertasnya, akhirnya jatuh kena air, terus nyalain aku. Mah, aku tuh kayak gitu gara-gara dia tuh muter lagu kenceng banget, Mah. Mama kan tau aku harus belajar, Mah. Aku baru aja lolos ujian loh, Mah. Dan aku harus belajar giat. Gimana mau belajar, Mah, kalau misalkan dia berisik? Ya, Mama paham. Tapi kan nggak harus begitu cara negur orang. Terus maksud Mama gimana? Aku harus ngomong baik-baik gitu sama orang kayak gini. Orang kayak gini mana bisa dibaikin? Lagi pula Mama kenapa sih belain dia terus? Mama nggak belain Marcel. Mama cuma lagi berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk kalian. Aku nggak betah di sini, Mah. Udah kotor,
Gak ada yang mau bersih-bersih. Minjem baju gak izin. Berisik lagi. Intinya aku gak betah. Papa ngerti perasaan kamu, Mel. Papa minta maaf atas nama keluarga besar Papa, ya. Mas. Gak apa-apa, Diana. Saya paham perasaan Melisa. Papa janji akan berusaha lebih lagi supaya kita semua merasa nyaman tinggal di rumah ini. Kak Alvin, kenapa nangis? Siapa yang nangis? Kamu kenapa sih, Vin? Kamel jahat, Kak. Ya udah sabar aja ya Kak, biar gak sedih. Ini mendingan makan es krim. Kamel gak ngehargain karya aku, Kak. Aku cuma mau nunjukin kapsa yang aku bisa. Malah dibilang gak guna. Laki-laki itu nggak boleh gampang nangis, nggak boleh gampang sedih. Lagi juga masih ada kita-kita kan? Kayaknya Kamel lagi datang bulan deh. Cobain aja. Lo bilang apa? Lo ngapain sih provokasiin adik-adik gue supaya benci sama gue? Apaan sih? Gak usah suzon deh. Gak usah sosok ngomong seuzon deh. Gue tau kok, lo kan yang bikin mereka benci sama gue. Apaan lagi makan es krim? Lo mau adik gue sakit? Kamelnya jahat. Datang-datang marah-marah pakai ngebuang es krimnya Todi lagi. Tahu nggak jelas banget. Apa kamu bilang? Gak jelas. Oke, kalau menurut kalian aku nggak jelas, aku pergi aja dari sini. Supaya kalian gak usah bisa ketemu sama aku lagi. Kenapa sih gak ada yang belain gue? Padahal kan gue anaknya sendiri. Gak adik, gak mama, sama aja. Kalau ada apa-apa, mama juga sekarang lebih belain Marcel daripada gue. Adik-adik gue juga udah gak mau nurut sama gue lagi. Gue bener-bener sendiri. Udah jam segini Melisa nggak pulang-pulang. Mana sih? Mama telepon aja kali ya? Kamel nggak bawa HP, Mah. Hah? Terus gimana dong? Marcel, kamu bisa nggak tolongin telepon teman-teman yang si Melisa? Udah tadi mah, cuman emang mereka pada nggak tahu dia ada di mana. Gimana dong? Mana udah malam, kalau sampai ada apa-apa gimana? Tenang. Tenang. Nggak usah panik dulu ya. Sekarang saya sama Marcel akan cari Melisa sampai ketemu. Ya? Iya, Mas. Sel, yuk. Mami kangen banget sama papa. Andainya papa masih di sini. Ada yang menimbal nih. Boleh gak dipegang dikit? Apaan sih? Gak usah megang-megang gue. Ya, biasanya nih ya, kalau cewek galak itu setia. Jadi sayang. Lepasin! Ih! Lepasin! Tolong! Tolong! Lo kalau berani itu jangan sama perempuan dong. Masa hati-hati, Masa. Ya ngomong lu. Ya ampun! Tolong!
kamu nggak apa-apa? Hah? Makasih ya, Pak. Iya, Mel. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Sekarang kita pulang ya. Mama dan lain semuanya khawatir nungguin kamu ya. Ayo, Sel. Melisa mana? Wow. Ma, Melisa minta maaf ya. Ini semua masalah Melisa. Maafin Mama juga ya. Tapi kamu janji sama Mama, kamu nggak boleh ulangin kayak gini lagi. Mama khawatir banget, tahu nggak? Loh, muka kamu kok lebam-lebam begitu? Itu tadi Marcel sama Papa habis bantuin Melisa ngelawan anak-anak berandalan, Ma. Melisa minta maaf ya, Pa. Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Yang penting sekarang Melisa sudah pulang ke rumah. Alhamdulillah, selamat. Tapi sekali lagi Melisa minta maaf ya. Ini semua emang salah Melisa. Iya. Besok itu hari libur ya? Iya. Kita jalan-jalan. Di sini tempatku mencurahkan segalanya, keluh kesah di dalam hidupku. Tak peduli kata dunia, karena di sini. Sekarang saya masih punya tabungan buat ajak keluarga jalan-jalan. Tapi nanti gimana? Saya harus bisa membuat mereka terus bahagia seperti ini. Mas, Mas, kamu lagi pada senang-senang kok kamu malah ngelamun? Siapa yang ngelamun? Enggak ngelamun. Cuma ini apa? Ini aku tuh lagi apa? Lagi mikirin nih. Kita kan lagi ngumpul-ngumpul nih. Terus gimana kalau kita foto bareng? Tapi spot yang bagus tuh di mana ya kira-kira? Di mana aja bagus kalau kita foto. Yuk. Di sini aja, di sini ya. Tony, Cila sini, kita foto bareng, kita foto bareng. Jadi deg-deg gini ya, liatin Marisa. Apaan sih gue, lebay banget deh. Ih, kenapa gue jadi deg-degan ya? Sampai rumah. Mas, kapan kita jalan-jalan lagi ya? Iya. Selamat siang, Pak Haris. Iya, Pak. Dari mana ya? Saya yang kemarin nelpon, Pak. Oh iya. Jadi gimana, Pak? Begini, Pak. Hingga saat ini Bapak belum melakukan pembayaran tunggakan, Pak. Dan ini sudah lewat jatuh tempo, Pak. Kira-kira Bapak kapan bisa membayarnya, Pak? Iya, Pak. Tapi ini saya mohon maaf sebelumnya, Pak ya. Sepertinya saya belum bisa membayar sekarang karena memang
lagi nggak ada uang. Tapi saya akan usahakan secepatnya, Pak. Sesegera mungkin saya bayar. Baik, Pak. Saya tunggu janji Bapak. Secepatnya saya akan kembali. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Mau cari kemana lagi? Bang. Yuk, oh, Pak Haris ya? Iya. Ayo, Pak. Yuk. Ayo, kamu bawa kan catatan belanjanya? Ya, ini nih kalau ada wortel, garam, Mah, itu papa nggak sih? Pa, Mas! Mana ya? Mas Haris dari mana ya? Maafin Papa ya. Mas, Ya, kok Mas gugup gitu? Ada apa? enggak ada apa-apa. Mas, kita ini udah suami istri loh. Harusnya jangan ada rahasia di antara kita. Aku tahu kok, Mas lagi menyembunyikan sesuatu dari aku. Ada apa sih? Enggak kan saya udah bilang tadi, enggak ada apa-apa. Oh iya, tadi siang aku lihat Mas keluar dari kantor yang ada dekat pasar tempat aku biasa belanja itu. Mas lagi apa di sana? Oh itu ya, iya. Tadi itu apa ya? Tadi itu saya habis meeting itu, iya, meeting itu, ya. Ma. Ya. Saya ke toilet dulu bentar ya. Iya Mbak, mau ketemu siapa ya? Mas Aris. Tika. Iya Mas, ini aku kok. Aku kangen berat loh Mas sama kamu. Oh, jadi kamu sekarang udah menikah ya? Aduh, maaf loh Mas, aku benar-benar nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Tika, kamu ada apa kesini? Begini Mas, mengenai rumah ini, anak buah aku bilang katanya kamu nggak mau menjual rumah ini ya? Anak buah? Rumah mau dijual? Maksud kamu apa? Perusahaan aku akan bangun mall di daerah sini. Semua warga di sini sudah cocok untuk menjual rumahnya. Tinggal kamu aja nih yang belum. Kenapa, Pak? Kenapa saat aku udah sayang dan percaya sama Papa malah hianatin Mama? Loh, Mel, kamu kenapa? Kamu nangis? Ada yang
Mel pengen ngomongin sama Mama. Soal Papa, Ma. Papa? Papa kenapa? Jadi kamu ini? Iya, sekarang aku jadi developer. Makanya aku mau kasih penawaran yang bagus sekali buat kamu. Tika, saya tidak akan menjual rumah ini. Tapi Mas, penawarannya ini bagus banget loh. Kita bisa kasih harga 2 kali lipat, Mas. Cukup, Tika. Kamu tidak akan bisa membujuk saya. Kamu boleh pergi. Kalau nanti Mas berubah pikiran, Mas bisa hubungin aku ya. Kalau gitu saya permisi, Mas. Saya nggak akan pernah melepas rumah ini. Mau apa lagi sih dia? Sayang. Sayang? Siapa yang kamu panggil sayang, Mas? Ya kamu lah. Siapa perempuan yang tadi datang, Mas? Sampai berani-beraninya dia mesra-mesraan sama kamu. Selingkuhan kamu ya? Enggak, Diana. Dia itu developer yang... Jangan bohong sama aku, Mas. Tahu nggak sih kalau belakangan ini sikap kamu tuh aneh? Kamu sering teleponan, tapi setiap aku tanya kamu nggak pernah mau jelasin apa-apa sama aku. Apa sih yang kamu sembunyiin dari aku, Mas? Lo ngapain sih di sini ya? Lu yang ngapain di sini pakai ngintip-ngintip segala? Nah, bokap lo lagi nyelingkuhin nyokap gue. Lu kalau ngomong yang bener ya. Jangan sembarangan. Siapa yang sembarangan? Ya lu lah mulut tuh itu. Tuh lo lihat aja tuh, mereka lagi berantem di dalam. Gak mungkin ah. Kok gak mungkin sih? Hati lu kalau ngomong. Pak, apa bener? Papa nyelingkuhin Mama? Kenapa diem, Mas? Tuh anak kamu nanya. Kita omongin dalam. Yuk. Jadi perempuan tadi itu namanya Tika. Dia orang developer itu. Oke, begini ya. Terus terang ini. Kebetulan Papa memang pernah deket sama dia. Ya boleh dibilang mantan lah. Tapi itu dulu, Ma. Aduh, udah dulu banget. Sekarang Papa sama dia udah gak punya perasaan apa-apa. Bener. Jadi ini murni cuma salah paham aja. Bener, udah gak punya perasaan apa-apa. Demi Tuhan, Ma. Papa ini udah milik kamu sekarang. Udah milik anak-anak. Jadi gak ada alasan buat Papa untuk selingkuh. Terus Papa nggak jadi jual rumah ini kan? Ya enggak lah. Sampai kapanpun Papa tidak akan pernah jual rumah ini. Nih ya, kalau sampai itu cewek datang lagi, Pak. Papa bilang sama Melisa, biar Melisa yang lawan. Supaya itu cewek tuh tahu siapa anak Papa. Iya, iyalah. Pokoknya buat Papa sekarang yang paling penting adalah kalian sudah tidak ada salah paham lagi sama Papa. Oke? Tuh denger sendiri nggak? Bokap gue tuh nggak mungkin kayak gitu. Iya,
ya, gue minta maaf. Dimaafin nggak? Iya, dimaafin. Aku dimaafin nggak? Oh iya dong. Di sini tempatku mencurahkan segalanya, keluh kesah di dalam hidupku, tak peduli kata dunia. Duluan aja. Duluan aja Mama. Gak apa-apa, duluan. Mendapatkan segalanya, tempat untuk membagi. Kenapa sih gue selalu aja deg-degan tiap liat Marcel? Kita kan saudaraan, masa saling suka sih? Aduh, pokoknya gue akan hapus perasaan ini. Apaan sih? Kok gue jadi salting gini? Aduh, fix banget deh. Gue harus buang perasaan gue ke Melisa sejauh mungkin. Ini tempe orak-arik buatan Mama ini. Enak banget. Aku nambah lagi ya. Nah, itu dong. Ayo nambah. Makanannya Mama paling enak deh. Kamu mau nambah juga? Iya dong. Ayo, nambah juga. Ayo, nambah. Nah. Bagaimana kalau nanti saya nggak bisa kasih mereka makan seperti ini? Karena keadaan makin sulit. Ya Allah, tolong ya Allah. Silakan Pak. Mohon maaf ya Pak Haris. Ya, terima kasih Mbak. Ya sama-sama. Sampai sekarang saya masih belum mendapat pekerjaan baru. Sementara orang rumah taunya saya masih kerja. Saya harus gimana sekarang? Batas waktu lelang mana tinggal seminggu lagi. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Papa mau minta maaf sama kalian semua. Papa terpaksa harus jual rumah ini. Apaan sih, Mas? Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran kayak gini? Maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Pak, apa nggak bisa, Pak? Papa pikirin lagi keputusan Papa. Iya Pak. Kan Papa sendiri yang janji apapun yang terjadi, Papa tuh nggak bakal jual rumah ini. Papa minta maaf sama kalian. Karena Papa merasa sebagai ayah, sebagai suami, sudah gagal. Tapi ini sama sekali nggak ada hubungannya sama Tika ya. Perusahaan Papa sedang mengalami masalah besar. Dalam beberapa bulan terakhir ini, gaji Papa aja nggak dibayar full. Dan sudah 2 bulan Papa ini di PHK. Papa juga punya hutang 40 juta yang semakin menumpuk karena sudah 4 bulan
Papa tidak bayar cicilan rumah. Kalau sampai bulan ini Papa nggak bayar, rumah ini akan dilelang. Kalau rumah ini juga nggak dijual, tetap aja harus dilelang. Dan kalau rumah ini dilelang, harganya pasti jatuh. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu sih, Mas? Karena saya nggak mau membuat kalian semua kecewa. Mas, aku minta maaf ya, udah nuduh macem-macem. Iya, nggak apa-apa. Saya juga minta maaf. Karena udah ngumpetin apa yang sebenarnya terjadi. Jadi waktu aku lihat Mas keluar dari kantor yang dekat pasar itu, Mas lagi apa? Iya, sebenarnya saya itu lagi ngelamar di situ, tapi ditolak. Sebelum ini ya, saya itu begitu percaya diri untuk ngelamar kamu, untuk membahagiakan anak-anak kita. Karena pada akhirnya waktu itu saya mau diangkat jadi general manager. Belum setahun udah di PHK. Nggak apa-apa, Mas. Kita pasti bisa ngelewatin semua ini. Semua orang boleh datang dan pergi. Tapi keluarga akan tetap bertahan dalam suka dan duka. Iya, benar. Saya akan tetap cari pekerjaan pengganti. Pokoknya saya akan berusaha semaksimal mungkin buat kamu, buat anak-anak kita. Pokoknya kakak ini gak rela kalau sampai rumah kita ini dijual. Dan sekarang kita tuh harus cari cara supaya kita bisa ngebantuin papa ngunasin utang-utangnya. Tapi caranya nyari uang 40 juta tuh nggak gampang loh, Kak. Ingat gak pepatah? Tuh ada pepatah nih. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi maksudnya itu kita tuh cari duitnya itu pelan-pelan, dikit-dikit. Sampai nanti kekumpul yang banyak, nanti tinggal kita kasih papa. Ya kan? Setuju. Setuju. Yang penting kerjaannya itu halal. Dan satu lagi, jangan bilang sama mama sama papa. Karena mereka pasti nggak bakal setuju. Oke? Jadi kita harus diem-diem. Oke. Setuju? Yes. Cil, kok kamu makan? Itu kan buat jualan. Oh, maaf deh, aku jadi nggak bakal makan lagi, tapi lollipopnya enak banget. Tanggung. Awal mula semua bahagia, tak ternilai, tak terganti. Di sini tempatku mencurahkan segalanya, keluh kesah. Oke, Bu. Ya udah nih kuenya. Oke, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Iya. Nah, karena udah kayak gini, kita tuh harus
memotivasi diri kita untuk lebih semangat nyari duitnya buat bantuin mama sama papa. Ah ya. Kak, beli dong, Kak. Enak banget. Kakak beli satu ya? Kakak, dibeliin lollipop giniannya. Enak banget loh, Kak. Udah dulu ya. Mama. Kalian jualan? Iya, Mbak. Kita lagi jualan lollipop biar bisa bantuin mama sama papa cari duit. Jadi rumahnya nggak diambil lagi. Ide siapa sampai kalian seperti ini? Ide aku mah. Kenapa? Kamu kan tahu adik kamu masih kecil-kecil. Tugas kalian itu belajar, bukan kerja. Kita cuma pengen ngebantu papa ngelunasin cicilan 40 juta itu doang kok, Ma. Iya, kita cuma mau bantu papa sama mama aja kok. Papa minta maaf. Terus terang sebenarnya Papa malu ngelihat kalian tuh berkorban demi mempertahankan rumah ini. Papa tuh nggak mau ngelihat kalian mengorbankan pendidikan kalian demi ini. Dengar ya, mulai sekarang Papa minta kalian menghargai semua keputusan Papa. Papa juga terpaksa. Ini juga semua demi kalian. Besok Papa akan menjual rumah ini. Gue masih nggak rela kalau sampai rumah itu dijual sama papa. Andainya aja duit itu bisa jatuh ya dari langit. Kita harus gimana ya? Karena kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, Mel. Ma, ini kita berandai-andai ya. Kalau rumah ini laku terjual dan kita kan potong untuk biaya tunggakan cicilan 40 juta. Terus dipotong juga sama biaya yang lain-lain, ya macam-macam lah. Nah, itu kan masih ada sisanya. Kalau sisanya ini cukup, kita masih bisa beli rumah baru. Rumah, ya tapi rumahnya jadi kecil dan murah. Bisa, nggak masalah. Mau jam buka, Mas? Makan sendirian aja. Masih lapar. Ini gue juga mau. Mel, lihat Mel. Ini. Tuh, sama musik. Hadiahnya 100 juta, Mel. Kalau kita menang, 40 jutanya bisa kita kasih ke papa buat lunasin rumah. 60 jutanya kita kasih ke mama buat modal usaha catering lagi. Ya kan? Tapi kan papa hari ini mau tanda tangan buat jual rumahnya. Ya udah buruan lo telepon nyokap, gue telepon bokap.
Mas? Gak diangkat nih gue. Gue juga nggak diangkat. Yaudah, ayo cabut lah. Silakan duduk, Tika. Oh iya, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, kamu mau minum apa? Gak usah Mas, terima kasih. Kayaknya kita langsung aja ya. Ini dokumen yang Mas Haris harus tanda tangani sebagai pemilik rumah. Sebentar saya ambil bolpen dulu. Oh iya, iya. Mas, kenapa? Kamu harus baca dulu sebelum kamu tanda tangan sesuatu. Saya baca dulu ya. Iya, iya, iya. Wah, giliran dicariin nggak ada. Giliran nggak dicariin ada mulu tuh angkot. Terus gimana, Fer? Ntar. Ngapain sih? Bang. Pak. Ya, ada apa nih? Mau nanya, Pak. Ya. Ini Bapak mau ke arah mana ya? Oh, saya mau ke Kebayoran Lama. Kebayoran Lama? Iya. Pas banget rumah kita. Enggak ini, Bang. Kita mau nebeng, numpang gitu kan. Kebetulan satu arah sama kita, penting banget ini soalnya. Oh, boleh aja sih, cuman paling di belakang. Soalnya di depan penuh nih. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya udah naik deh kalau gitu. Sini buruan nggak? Bentar, Pak. Ya. Apaan sih? Ya. Nggak mau ah. Mel, ini cuma satu-satunya cara untuk supaya kita cepat sampai rumah kan? Yaudah, ayo, ayo. Gimana Mas? Udah oke kan? Ya, oke. Saya tanda tangan di sini. Iya. Tunggu, Pak. Pak. Kenapa, Mel? Mel? Pak. Mel, Pak. denger Papa ya. Pak. Pak, please jangan ditandatangan dulu, Pak. Pak, tolong Pak. Dengerin kita dulu. Kita ini cuma mau bantuin Papa doang kok. Buat ngelunasin utangnya Papa. Marcel, bantu dengan cara apa? Caranya, Pak? Melissa, Marcel, kalian itu jangan percaya kepada sesuatu yang belum pasti. Mas, ayo Mas tanda tangan. Aku nggak punya waktu banyak loh. Ini harus segera tanda tangan, Mas. Ya. Mel! Melissa! Mas, ayo Mas tanda tangan. Aku nggak punya waktu banyak loh. Ini harus segera tanda tangan, Mas. Ya. Mel! Melissa! Oh, jadi ini ya didikan orang tua kalian? Seharusnya kamu itu sebagai anak kuliah bisa menghormati orang yang lebih tua. Hah, please Pak, biarin kita bantuin Papa. Pak, tolonglah Pak. Rumah ini jangan dijual dulu, Pak. Terlalu banyak kenangan kita di sini, Pak. Aku sama Melissa janji, Pak, kalau memang usaha kita ini nggak berhasil, kita akan berhenti kayak gini, Pak. Mas,
please Pak, biarin kita ngebantuin Papa, Pak. Tika, maafkan saya. Saya batalkan. Di sini tempatku mencurahkan segalanya, keluh kesah di dalam hidupku. Tak peduli kata dunia, karena di sini keluarga. Di sini keluarga. Ya, dan tadi adalah penampilan kontestan terakhir kita, The Haris Family. Beri tepuk tangan yang meriah untuk The Haris Family. Baiklah, semua kontestan sudah memberikan penampilan terbaiknya. Dan sekarang waktunya untuk Dewan Juri menentukan pilihan siapa yang pantas untuk juara kali ini. Semoga menang ya. Pemenang pertama untuk perlombaan kali ini adalah grup Belia Ceria. Mama, berarti kita nggak jadi pertahanin rumah kita dong. Udah jangan sedih. Kalian udah tampil bagus banget tadi. Halo semua. Loh, ini Mas Ega yang suka ngaransemen lagu di YouTube itu kan? Iya. Walaupun kalian kalah, tapi saya terkesan dengan penampilan kalian. Karena kalian sangat bagus. Dan saya ingin bekerja sama kalian. Saya mau kalian mengiringi musik saya saat saya konser nanti. Dan tenang, saya akan bayar kalian 50 juta. 50 juta? Oh. Apa kalian setuju? Setuju. Oke, kalau begitu saya pamit. Iya. Makasih banyak Mas. Makasih Mas ya. Mas. Gue minta maaf ya kalau dulu gue sering ngejek gue nggak bisa aransemen lagi. Iya, nggak apa-apa kan, bukan karena gue juga. Karena lo juga pinter nyanyi. Keren suara lo. Ada apa sih, Mel? Udah 10 menit loh. Lo ngaduk-ngaduk minuman lo mulu. Ada yang pengen gue kasih tahu ke lo, Cal. Kalau gue baru aja keterima beasiswa buat ke luar negeri. Mama sama Papa udah tahu. Lo orang pertama yang tahu. Kenapa lo ngasih tahu gue duluan? Karena gue suka sama lo, Sal. Di sini tempatku mencurahkan segalanya, keluh kesah di dalam hidupku. Tak peduli kata dunia, karena di sini keluargaku bersyukur mendapatkan segalanya, tempat untuk membagi-bagi. Gue juga suka sama lo. Karena di sini keluarga. Tapi kan lo tahu, hubungan kita ini nggak mungkin, Mel. Kita harus ngelupain perasaan kita masing-masing. Iya, gue tahu kok. Makanya gue berharap dengan pindahnya gue ke luar negeri, gue bisa nemuin cowok yang lebih keren daripada lo.
Ya, gue doain aja. Tapi kayak gue gak yakin bakalan ada cowok yang lebih keren dari gue. Kita lihat aja nanti. Tapi serius lo bakal tetap pergi. Ya mungkin ini yang terbaik buat kita. Dengan adanya jarak di antara kita berdua, ya mudah-mudahan kita bisa ngelupain perasaan kita satu sama lainnya. Lagian kita juga masih muda. Papa kelihatannya sedih banget. Berarti Papa sudah bayar tunggakan cicilan rumah ini pakai uang kalian hasil membantu konsernya Mas Ega. Dan kita sekarang bisa tinggal di rumah ini lagi. Halo? Iya, Pak. Yang betul, Pak. Ya. Baik, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Papa minggu depan diundang interview. Doakan ya, semoga Papa diterima di tempat kerja ini.